akan saya peragakan bagaimana metode pemasangan motor tempel ke unit perahu karet. Nah, di sini motor tempel terdiri dari satu buah selang BBM dan satu jerigen BBM. Nah, metode yang akan saya tunjukkan pada kali ini yaitu metode pemasangan motor tempel pada perairan dangkal. Ya, jadi di sini satu orang petugas mengangkat atau mentransportasikan motor tempel menuju unit perahu karet dengan cara dipanggul seorang diri. Nah, seperti ini. Tugas yang lainnya membawa jerigen BBM beserta kelengkapannya sebagai satu rangkaian dari motor tempel tersebut. Nah, di sini kita peragakan bagaimana pemasangan motor tempel pada perairan dangkal, yaitu satu orang awak ataupun rescuer membawa motor tempel menuju belakang perahu karet atau melalui buritan. Yang kedua adalah pemasangan motor tempel pada perairan dalam atau yang dalam hal ini adalah pemasangan di air dalam. Jadi tidak mungkin kita pasang melalui sisi belakang buritan, melainkan kita memasang dari dalam perahu karet atau dari tengah perahu karet dengan cara digotong bersama dua orang, diposisikan propeller berada di bagian belakang buritan, kemudian kita posisikan klem ataupun kuncian dari motor tempel ke papan transom sudah berada di posisinya. Setelah itu kita tinggal kembalikan ke kiri atau ke kanan. Setelah masuk di posisi dudukan transom, kita ukur center, kemudian kita kunci. Kemudian kita tekan tuas untuk pembuka pengangkat motor tempel. Setelah terangkat ini ada slot sebagai pengunci atau penahan. Apabila kita mau posisikan motor tempel terangkat, di situ ada slot. Ya, kemudian ada pin, di mana di situ terdapat 5 buah lubang. Yang di setiap lubangnya memiliki fungsinya masing-masing. Fungsinya dalam hal ini adalah kita menyesuaikan kecepatan ataupun kebutuhan kita di mana kita beroperasi di medan tertentu. Untuk posisi tengah itu biasa kita gunakan untuk kecepatan standar atau stabil. Nah, pada saat menurunkan, tidak lupa kita tarik tuas yang berada di atas pengait transom itu. Setelah itu, kita lanjut mengikat motor tempel dengan tali, bisa menggunakan webbing, bisa menggunakan tambang atau tali lainnya, atau tali karmanto juga bisa. Ini sebagai fungsinya adalah sebagai tali safety. Apabila terjadi insiden perahu terbalik ataupun papan transom terlepas pada bagian perahu karet, jadi unit motor tempelnya itu sudah kita ikatkan, kita safety-kan ke bagian perahu karet, papan geladak, serta ke pengait di transom. Dalam pengikatan ini kita cukup mengikat dengan ikatan 2. Itu sudah cukup safety untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya hal yang tidak kita inginkan pada motor tempel dan perahu karet. Nah, di sini yang perlu diperhatikan selang BBM, jangan sampai salah dalam memasang. Untuk yang dikonekkan ke mesin motor, itu yang selangnya lebih pendek atau yang ada tanda panah menuju mesin. Nah, untuk yang satunya lagi kita pasang ke jerigen BBM. Tidak lupa kita buka buangan angin ataupun tuas untuk membuka angin. Selanjutnya kita pompa, bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan kaki sampai kita pompa ini sudah keras. Nah, di sini saya tunjukkan kunci perahu karet. Kita pasangkan di lengan kita sebelah kiri, kemudian kita pasangkan kunci ke mesin. Kita pastikan kembali untuk aliran bahan bakar sudah teraliri. Selanjutnya kita pastikan tuas gas dalam posisi rendah, RPM rendah. Kemudian kita tarik, kita hidupkan mesin, biarkan beberapa saat hingga mesin betul-betul langsam. Kemudian kita coba beberapa RPM dari mesin motor tempel ini. Nah, tidak lupa kita perhatikan ya, di bagian belakang ada kucuran air yang keluar dari bawah mesin mopel. Ini menandakan bahwa water pump motor tempel berfungsi secara normal. Nah, ini adalah tuas persneleng. Berada dalam posisi netral, tegak lurus. Apabila kita dorong ke depan, kita tarik depan, itu perahu lajunya untuk laju ke depan. Kita dorong ke belakang, itu mundur ke belakang. Ya. Posisi motoris berada di sebelah kanan motor tempel. Jadi, pengoperasiannya menggunakan tangan kiri kita. Tangan kanan kita untuk mengatur persneleng. Pada saat kita mundur, tuas persneleng kita dorong belakang, ini laju dari perahu karet akan mundur. Nah, kemudian ini dorong ke depan, kita akan melaju ke depan. Nah, untuk berbelok ke kiri, tuas ini kita tarik ke kanan, maka perahu akan berbelok ke kiri atau haluan kiri. Begitu juga sebaliknya, di saat kita ingin berbelok ke kanan, maka tuas didorong ke kiri atau haluan kiri. Baik, saya akan memperagakan setelah ini. Apabila petugas atau motoris terjatuh dari perahu,
kunci yang kita sudah pasangkan di pergelangan tangan kiri kita, ini secara otomatis akan terlepas dari kunci motor. Nah, otomatis motor akan mati. Demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sedikit hal ini dapat bermanfaat yang banyak untuk kita semua, khususnya dalam pengoperasian perahu karet dan motor tempel. Dari kuncinya dipegang. Jangan lepasin gitu aja. Banyak ditempel Kalau gitu. kalau ditempelin di sini, kalau ada trouble, mesinnya ada trouble, ini kawannya. Nyala terus ya berarti. Mati langsung. Iya. Ya, nanti kita buktikan. Kalau ini diletakin mesinnya trouble, gitu Jalan kan. terus. Atau tiba-tiba gasnya misalnya stuck nih, nyangkut. Gas terus. Nggak bisa berhenti. Bisa turun. Gas terus. Artinya cabut. Makanya selalu tempelin, mau dikalungin di tangan sini mau di badan juga nggak apa-apa. Di badan tujuannya apa? Kalau pokoknya tempel kita yang pertama kalau mesinnya trouble kan enak tariknya. Atau kalau kitanya jatuh, gitu kan. Terus jatuh nih tiba-tiba. Ini ketarik otomatis ke bawah sama kita. Lepas. Mati juga. Orang-orang yang kita selamatkan aman. Kita juga nggak jauh ngejarnya. Iya. Ya. Pencekin semuanya, pastikan semuanya kencang. Locknya dibuka. Lalu Setiap pengoperasian. setiap orang dibuka. Gitu. Nyalain, begitu udah nyala, kita main. Pas buat apa? Takutnya kalau kita nyangkut di kali, kita nyangkut ke batu atau nyangkut ke kayu. Oh ada. Kecuali pada mau mundur, kalau mau mundur boleh di lock. Kalau di lock, jadi kan takut. Ini uapnya dibuka. Kalau ini nggak dibuka, kunci. Kadang kala Bensinnya nggak langsung nggak. Ini buka aja dikit. Cuma angin aja. Buat lagi kita dalam sini. Oke, pompa udah selesai pompa, ini tinggal tarik aja. Ini Kalau yang Suzuki ini posisikan di sini tulisannya nih. Starting line. Aluminium. Ya, taruh sini tinggal tarik. Ya, kalau nyala posisikan balik lagi ke sebelum kita jalan. Ini ada nih. Stroller. Oh, strollernya. Stroller kalian mengendalikannya kalau saya itu lebih mudah di sebelah kiri. Kenapa? Karena untuk belok kanan juga mudah. Dalinya. Kalau di sebelah kanan agak jauh. oh iya Pak. Kan? Ini tinggal pengoperasi ini cuma dua, maju mundur, maju depan, dorong, tambah gas. Kalau mundur di belakang, tambah gas. Kalau nggak dikunci, dibalik. Oh iya wajib Kalau kunci mundur. Oke, buat operasinya kalau kita mau belok ke kiri, ini didorong ke kanan. Nah, kalau belok ke kanan, pelan aja, pelan. Melakukan penginstallan motor tempel ke rubber. Medianya ada rubber boot, ada motor tempel, ada regulator atau selang, ada WB, ada jerigen BBM. Oke, yang pertama kita langsung pasangkan motor tempel ke dalam rubber boot. Pastikan kunci tidak terbuka. Setelah motor tempel dipasangkan transfer, jangan lupa dikunci. Kemudian konekkan tali BBM dengan standar. Pastikan regulator selang ke arah yang benar. Sampai berbunyi tik. Kemudian pasangkan bearing untuk mengaman motor tempel. Setelah semua terpasang, motor tempel siap digunakan. Pertama kita pasangkan dulu. Sebelumnya kita cek posisi tuas ini sudah terbuka, posisi kunci sudah terbuka. Lalu kita pasangkan ke transam pada rubber boot. Setelah terpasang bukan ke transam, jangan lupa untuk dikunci. Oke, setelah selesai dikunci, siapkan BBM. Jangan lupa untuk cek selangnya, cek arah mana selangnya.
setelah terpasang, jangan lupa kita tali dengan WP. Oke, setelah selesai, jika mau menghidupkan silahkan pompa terlebih dahulu dan motor tempel siap digunakan. Di sini terdapat mesin Yamaha 40 PK, spesifikasi mesin 2 tak atau 2 stroke. Cara membaca kode mesin. Bisa kita lihat di sini, huruf pertama yang tertera pada kode mesin mengartikan spesifikasi mesin. Mesin 2 tak dikodekan dengan huruf E, yang artinya enduro. Mesin 4 tak dikodekan dengan huruf F, yang artinya 4 stroke. Selanjutnya, mesin dengan bahan bakar minyak tanah dikodekan dengan huruf EK, yang artinya kerosin. Kode selanjutnya yaitu L, menunjukkan putaran propeller ke kiri. Sebaliknya, jika kode yang tertera R, maka putaran propeller mengarah ke kanan. 250. Ini ialah kode kecepatan atau horsepower pada mesin. Selanjutnya, G, menandakan generasi atau seri keberapa mesin tersebut. Kode berikutnya E, mengartikan jenis starter mesin. E yang artinya mesin dengan tipe starter elektrik. Selanjutnya M yang artinya manual. Dan W, mesin bisa keduanya, yaitu elektrik dan manual. Berikutnya kita temukan huruf T. Kode ini menandakan jenis gaya dorongan pada trim atau sudut dorong baling-baling pada mesin yang bisa disesuaikan dengan hidro dikodekan huruf D, power dikodekan dengan huruf P, dan power trim and tilt dikodekan dengan huruf T. Dan yang terakhir kode X. Huruf X di sini mengacu pada besaran transom mesin atau dudukan mesin. X yang menandakan transom dengan ukuran 25 inch, S 15 inch, L 20 inch, dan yang terakhir U dengan besaran 30 inch. Bagian penting yang harus kita ketahui sebelum mesin dihidupkan. Yang bisa kita lihat, sisi sebelah kanan terdapat jack fuel pump yang berfungsi untuk menyambungkan selang dari tangki menuju ke mesin. Sebelum menyambungkan selang jack fuel pump, perhatikan terlebih dahulu selang pendek menuju ke mesin dan selang panjang menuju ke tangki bahan bakar. Perhatikan kepala selang yang berwarna silver atau berwarna logam. Disesuaikan dengan jack fuel pump yang ada di mesin, jarum yang berwarna silver. Caranya, selaraskan terlebih dahulu lubang tersebut, lalu tekan hingga rapat, agar bensin tidak tercecer. Selang fuel pump menuju ke tangki bahan bakar mempunyai sistem yang sama menuju ke selang mesin. Selanjutnya terdapat knob choke, yang berguna untuk menyemburkan bahan bakar menuju karburator agar pembakaran lebih cepat. Dan yang terakhir terdapat engine stop switch, atau kunci kontak, yang dimana ini berfungsi untuk menghidupkan mesin. Sebelum mesin dinyalakan, pompa manual terlebih dahulu. Jika pompa terasa lebih keras, itu artinya bahan bakar telah sampai dan menuju ke mesin. Mesin siap dinyalakan. Perahu karet atau yang sering disebut landing craft rubber atau LCR adalah alat yang sering digunakan dalam pertolongan di air. Apakah banjir di perkampungan dan perkotaan atau pertolongan korban di laut. Karena fungsinya yang fleksibel, maka sangat menguntungkan jika digunakan untuk operasi SAR. Sebelum menggunakan perahu karet, sebaiknya kita mengetahui bagian-bagian utama dari perahu karet. Bisa kita lihat pada gambar. Cara penanganan kebocoran. Bersihkan dan keringkan tempat yang akan ditambal. Siapkan bahan penambal dengan ukuran 2,5 kali keliling. Olesi seluruh bagian yang akan ditambal dan penambal dengan lem yang rata. Dan keringkan kurang lebih 3 menit. Oleskan berulang-ulang hingga 3 lapis. Tempelkan dan tekan rata seluruh bagian yang ditambal. Jangan ada udara yang tersisa. Ini yang membuat daya rekatnya hilang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulamari Pratama, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Hari ini saya akan melakukan tata cara pengoperasian LCR dan Mopel dengan senior saya yang bernama Profi Denny Lubis. Mesin yang kami pakai ini mesin 2 tak 25 PK dari Yamaha. Yang pertama tadi setelah kami memasukkan mengangkat mesin ke transom. Nah, transom ini sesuai dengan ada ukurannya, sesuai dengan kedudukan mesin dan jenis mesinnya. Yang kedua, itu ada tangki minyak dan selang. Selang ini terdapat jantan dan betinanya. Selang yang pendek ini ke mesin, menuju ke mesin, dan ada tanda panah di pompa manual. Untuk jantan dan betinanya, ini bisa kita lihat di sini. Yang ini betina dan ini jantannya. Yang pertama kita masukkan itu selang menuju tangki. Tata caranya, tekan sampai rapat. Dan yang kedua, kita masukkan selang menuju mesin.
sampai bunyi klik. Selanjutnya kita pompa manual sampai dia keras. Itu menandakan bahwa bensin telah sampai ke mesin dan siap kita operasikan. Selanjutnya pastikan mesin berada di posisi netral. Mesin kita hidupkan. Selanjutnya untuk kunci sebaiknya lebih efektif kita gelangkan ke kanan supaya jika ada trouble kita terjatuh dan kunci tercabut, otomatis mesin mati. Oke. Pertama-tama gas harus normal dan jika ingin masukkan tuas gigi berada di sebelah kanan. Jika ke depan dia akan maju dan ke belakang dia akan mundur. Oke. Dan untuk cara pengoperasian belok kanan dan belok ke kiri, ini mesin dengan perpaduan yang terbalik. Jika mesin belok ke kanan, maka dia haluan akan berada ke kiri. Jika sebaliknya, maka haluan akan berada ke kanan. Oke. Gas pada mesin ini spontan, tidak bisa kita langsung mainkan dengan cepat. Kita harus pelan-pelan. Saat pengoperasian jangan lupa menggunakan APD lengkap, yaitu helm dan life jacket. Sekian video dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat untuk semuanya.